Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du. Hadaratul kiram al-aizza al-ustadzat wal asatid wal hujjaj yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para ustadz, para ustadzah, Ustadz Khairul Anam, Ustadzah Mas Inah atau Jidah, ibunda saya Umi, Ustadzah Nurul Hilaliyah, dan segenap jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam yang berbahagia dan berseri-seri. Ini seragam udah pada lunas belum? Saya tahu dress code-nya putih, makanya saya pakai putih. Tapi belum ada yang nyampe ke rumah jilbabnya. Sengaja tadi ada jeda sedikit, kata Ustadz Khairul Anam, katanya buat konsumsi supaya dengerinnya makin semangat, atau pilihan kedua makin ngantuk. Karena biasanya kalau kenyang ya ngantuk, kalau nggak ngantuk ya semangat. Dan insya Allah pada siang hari ini kita melaksanakan tawakufan. Ibu-ibu sekalian hadirat jamaah rahimakumullah, tawakuf ini untuk fokus ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Dengan tawakuf ini sebenarnya kita cuma mengganti pola atau mengganti model pengajian kita. Kemungkinan ada rasa jemu, ada rasa bosan. Yang namanya manusia itu pasti ada kebosanan, dan itu sudah merupakan fitrah atau sudah merupakan asal penciptaan yang Allah berikan kepada manusia. Karenanya ibadah-ibadah yang ada, ibadah-ibadah yang Allah tetapkan kepada kita ini bervariasi, terutama ibadah sunnah. Saya tanya sama ibu-ibu, sekarang ibadah wajib sama sunnah banyakan mana kira-kira? Wajib sama sunnah banyakan mana, Bu? Sholat deh contohnya, sholat wajib, fardu sama sholat sunnah banyakan mana? Banyakan sunnah. Kemudian zakat atau sodakoh. Sodakoh itu yang wajib namanya zakat. Sodakoh lebih banyak sodakoh wajib atau sodakoh yang sunnah? Yang sunnah. Yang wajib-wajib, yang pokok ini nggak boleh ditinggalkan. Jadi sholat fardu yang 5 waktu ini udah tidak bisa tawar, ini harga mati. Ini harus dipegang selaku muslim atau muslimah, maka harus memegang ibadah yang wajib. Tapi ibadah-ibadah yang sifatnya tatawwu atau sunnah, ini boleh kita pilih. Kalau yang fardu sudah kita pegang, yang wajib sudah kita pegang, sholat sudah kita pegang yang 5 waktu, puasa sudah kita pegang yang Ramadan, zakat sudah kita pegang, zakat fitrah atau zakat mal bagi yang memang sudah wajib zakat, sudah wajib zakatnya. Maka untuk ibadah-ibadah sunnah boleh ibu pilih. Mungkin diantara ibu-ibu sekalian ada yang amalan sunnahnya puasa Senin Kemis, Senin puasa, Kemis puasa, ketemu lagi Senin puasa, Senin Kemis puasa lagi. Nah, saat ada kebosanan ini maka ada gantinya. Karena pasti yang namanya manusia ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Tatkala ada kebosanan, misalnya saya lagi nggak puasa dulu, saya nggak puasa dulu, pengen kayaknya nggak puasa dulu, maka boleh diganti ibadah puasa, misalnya dengan ibadah sunnah yang lain. Kalau saya nggak puasa Senin Kemis, maka Senin saya bakal sedekah kepada 40 orang fakir. Ada nggak yang di sini begitu, Bu? Bosen misalnya puasa Kamis, udah berhenti dulu. Tapi kalau saya nggak puasa, untuk ganti ibadah puasa saya pengen sedekah ke Majlis Ta'lim, ya kira-kira sekitar 4 juta dah. Ada nggak yang begitu? Itu namanya ibadah ganti. Nominalnya mah nggak perlu ditetapkan.
nggak perlu ditetapkan nominalnya, yang ringan-ringan aja boleh. Tetapi ini menunjukkan bahwa adanya variasi dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa memang Allah ciptakan variasi ibadah ini karena Allah tahu bahwa kita ini bosan. Kenapa Allah tetapkan ibadah yang bervariasi, yang sunnah-sunnah itu? Supaya kita bosan, supaya kita bisa menghilangkan kebosanan. Orang yang bosan misalnya melaksanakan ibadah tadarus, gini-gini aja nih kayaknya, tadarus berhenti dulu dah, diganti ibadahnya dengan zikir misalnya. Pengen selawatan, jangan tadarus terus. Selawatan bosan, diganti kayaknya pengen ziarah ke Wali Songo, ibadah juga. Wali Songo udah bolak-balik kayaknya bosan juga, ganti sekarang ziarah Mekah Madinah. Nah ini yang seperti ini sudah Allah maklum. Allah sudah maklum kepada diri kita selaku manusia pasti ada rasa kebosanan. Karenanya ibadah-ibadah yang sunnah ini boleh kita ganti, boleh kita buat variasi. Nah kembali kepada tawakuf ibu-ibu, tawakuf itu hakikatnya adalah mengganti model kita ngaji aja. Taruhlah ngaji kita yang rebo ini ngaji yang pokok. Yang pokok ini yang seminggu sekali. Rebo ketemu lagi rebo, ini yang pokok. Maka yang sunnahnya boleh diganti. Kalau bosan melihatnya ustadznya itu aja, saya sih nggak pernah bosan. Tapi saya demen kalau penutupan banyak, pembukaan banyak. Kan ada yang begitu ya. Ada yang ngajinya kayak beduk, tahu beduk Bu? Jadi beduk itu ya beduk, jadi ujungnya isi, belakangnya isi, tengahnya kosong. Ya nggak apa-apa begitu, yang penting ada. Nah ini ibadah-ibadah yang mungkin muncul kebosanan di dalamnya, maka boleh kita ganti modelnya. Kalau yang pokok Rabu ketemu Rabu lagi ngaji, maka nanti di bulan Ramadan kita mengganti model pengajian. Ibu bisa model ngajinya kuliah subuh, cari di masjid-masjid tertentu yang ibu mau atau yang ibu nyaman misalnya. Atau bisa juga dengan kultum Ramadan. Kultum Ramadan ibu malam ini di Jamiyah, besok malam di Ikhwaniyah, besok malam di Al-Quraniyah, besok malam lagi di MRBJ, besok malam lagi di Pondok Indah. Bawa koper sekalian Bu. Jadi sahur on the road, sahurnya di jalan, bukanya di jalan. Nah itu bentuk ngaji bisa berubah, boleh. Yang pokoknya namun tidak ditinggalkan. Karena ada kemungkinan bosan pada diri manusia, maka kita ganti suasana ngajinya mungkin dengan model yang lain. Ini perlu ditegaskan supaya tawakuf tidak punya arti berhenti ngaji. Tawakuf hanya berhenti sementara untuk mengganti model pengajian. Ibu bisa model pengajiannya dengan mendengarkan ceramah di TV misalnya, atau mendengarkan ceramah di channel-channel YouTube atau di radio dan lain sebagainya. Sehingga dengan model ini pasti nanti akan muncul suasana baru, dan saya yakin ibu akan rindu dan ibu akan kangen dengan suasana Rabu ini. Amin nggak Pak? Amin. Ibu akan kangen dengan suasana yang pokok. Yang pokok ngaji di Jamiyah Sabtu pagi kayaknya pengen kumpul lagi. Yang pokok ngaji di Ikhwaniyah Rabu pagi kayaknya pengen kumpul lagi, dan seterusnya. Dengan selingan seperti ini maka akan muncul kerinduan, akan muncul rasa kangen. Sama kayak ibu kalau lagi ditinggal pergi tugas sama suaminya. Kalau sehari-hari ketemu suami terus, bosan gak Bu? Mana yang kenceng banget bosannya? Bosan gak Bu? Kali-kali ada yang bosan. Suami pergi tugas keluar, gak apa-apa, biarin. Nanti pulang-pulang itu pasti muncul rasa kangennya. Berasa juga rasanya. Kayaknya ya begitu ditinggal itu baru terasa, begitu tidak ada baru terasa. Ada lagunya tuh ya, mana? Ada lagunya ya, ada. Kalau sudah tiada
Omai Rama ya. Itu biarin suami pergi tugas, pergi keluar kota, itu baru berasa kalau nggak ada suami, nanti muncul rasa kangen. Begitu juga dengan tawakuf ini, udah Rabu nggak ketemu sekian minggu, maka muncul rasa kangen, kangen sama Semangka, kangen sama Ali, kangen sama Ahmad, kangen sama Ustaz Khairul Anam, dan seterusnya. Sehingga muncul rasa kangen ini dan ada semangat baru ketika mulai di bulan Syawal nanti. Ini tentang tawakuf. Sekali lagi, tawakuf bukan berarti kita berhenti, tetapi kita hanya mengganti model pengajian dengan model-model lain supaya tidak muncul kebosanan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kewajiban puasa Ramadan yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183 barusan ini Allah turunkan baru di tahun kedua Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, penanggalan Hijriah atau patokan tanggal-tanggal pada sejarah Hijriah, ya ini baru terjadi ketika Rasulullah hijrah. Kenapa disebut Hijriah? Karena memang dihitung tahun satunya sejak hijrah. Hijriah, hijrah. Mirip gak Bu? Kenapa disebut Hijriah? Karena tahun satunya dihitung sejak Nabi hijrah. Artinya sebelum Nabi hijrah belum dihitung sebagai tahun Hijriah. Ulama-ulama ahli tarikh, cendekiawan yang ahli sejarah ini biasanya tahun-tahun sebelum hijrah ini ditandakan dengan 2 tahun atau 3 tahun setelah kenabian. Contoh misalnya masuknya Islam, masuk Islamnya Sayyidina Umar tahun 3 setelah kenabian, bukan tahun 3 hijrah. Karena memang belum hijrah, tapi tahun ketiga setelah Nabi menerima wahyu. Bukan wahyu babanya Ali, bukan. Wahyu yang turun dari langit. Tahun ketiga setelah Nabi menerima wahyu, itu namanya tahun sebelum hijrah. Nah kalau sesudah hijrah, maka sebutannya tahun hijrah. Kewajiban puasa Ramadan Allah tetapkan menjadi yang wajib, yang fardu untuk umat Islam. Ini Allah tetapkan di tahun kedua Hijriah, artinya tahun kedua setelah Nabi sampai di Madinah. Nabi sampai Madinah disambut oleh kaum Ansor. Tola'al badru alaina min taniyatil wada, disambut dengan puji-pujian, disambut dengan dendang, syair-syair untuk memuji Nabi. Ini tahun pertama. Tahun pertama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan belum puasa. Syawal, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah belum ada puasa. Kembali lagi Muharram. Nah, udah masuk tahun kedua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Nah, ini Sya'ban nih. Sya'ban yang tadi Ustaz Khairul Anam mengatakan turunnya perintah selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini di bulan Sya'ban ini. Nah kemudian Ramadan baru tahun kedua ini baru ada puasa, baru ada kewajiban ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tahun pertama Nabi sampai di Madinah udah puasa apa belum Bu? Dua puasa belum Bu? Tahun pertama Nabi sampai di Madinah atau tahun 1 Hijrah udah ada puasa belum Bu? Belum. Di Mekah Nabi puasa belum Bu? Belum. Belum ada puasa Ramadan. Tapi ada kewajiban puasa, bukan puasa Ramadan. Puasanya puasa sebulan 3 kali. Di awal, di tengah, di akhir. Ditambah dengan puasa Asyura.
10 hari. Kalau sebulan 3 kali, setahun ada 12 bulan, 3 kali 12 berapa Bu? Berapa? 36 ditambah Asyura 10 berapa Bu? 46. Diganti kewajiban itu dengan Ramadan. Ramadan berapa? Ada nggak Ramadan yang 31? Nggak ada. Berarti lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan kewajiban puasa Ramadan dibanding puasa sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Di tahun ini, tahun 2 Hijriah, Rasulullah menerima perintah kewajiban puasa Ramadan untuk kita umat-umat Islam. Dan ini Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Artinya umat-umat sebelum Islam juga menerima kewajiban puasa ini. Cuma mungkin yang beda hanya cara dan waktunya yang beda. Tetapi tetap ada kewajiban puasa Ramadan. Dan lagi pula puasa Ramadan atau puasa pada umumnya ibu-ibu, ini adalah ibadah yang meneladani akhlak atau meladani laku dari makhluk-makhluk Allah yang lebih mulia, supaya kita nggak tergantung kepada sesuatu yang sifatnya materi. Contoh materi itu pisang, contoh materi itu pastel, contoh materi itu nasi, itu materi. Hukum yang berlaku secara umum adatnya bukan hukum yang harus, tapi adat atau kebiasaannya. Kebiasaannya orang kalau nggak makan itu lapar nggak Bu? Orang kalau nggak makan lapar nggak Bu? Kalau nggak makan terus itu kira-kira bisa hidup nggak Bu? Bisa hidup nggak Bu? Hah? Kalau nggak makan terus kira-kira bisa hidup nggak Bu? Adatnya terus sampai 40 tahun mati ya Bu? Adatnya gitu, kebiasaannya begitu. Tapi mungkin nggak yang nggak makan tapi nggak mati? Mungkin nggak? Mungkin nggak ada yang nggak makan, ada yang nggak minum tapi dia hidup selamanya? Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya apa? Contohnya malaikat. Malaikat nggak makan, nggak minum, tapi dia tetap melaksanakan tugas. Malaikat itu malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak pernah bangkang perintah Allah, nggak pernah juga melawan perintah Allah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cepat, gercep kalau disuruh apa-apa, nggak pernah membantah, dan itu nggak pernah makan, nggak pernah minum. Kita puasa ini untuk melatih diri kita, membentuk pribadi kita seperti malaikat yang tanpa makan, tanpa minum, tanpa keterikatan dengan materi, kita tetap ibadah kepada Allah. Ini teladan yang pertama. Teladan yang kedua, yaitu kita bergantung hanya kepada Allah yang menciptakan sebab akibat, seolah-olah sebabnya hidup itu adalah kenyang, kenyang sebabnya makan, makan sebabnya cari duit, karena itu ada makanan. Itu kan sebab akibat yang adat atau yang kebiasaan seperti itu. Dengan cara puasa, maka kita melatih bahwa sebenarnya hukum sebab akibat itu bisa diputus, dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menegaskan bahwa sejatinya sebab dan akibat yang menciptakan Allah. Maka sewaktu-waktu sebabnya dihilangkan, akibat bisa tetap ada. Dihilangkan sebabnya, makan nggak ada, minum nggak ada, ibadah tetap bisa. Kayak malaikat. Sebagaimana yang terjadi pada mujizat-mujizat juga demikian. Sebabnya terbakar itu apa Bu? Bu, sebabnya terbakar itu apa? Api. Iya, jadi kalau ada api pasti terbakar. Jadi supaya nggak terbakar apa? Jangan ada api. Tapi Allah tetap adakan api. Apinya ada, tapi akibatnya ada. Contohnya apa? Nabi Ibrahim. Ada sebabnya, akibatnya nggak terjadi.
Jadi boleh Allah putus sebabnya ada, akibatnya nggak ada. Bisa juga Allah putus, akibatnya ada, sebabnya nggak ada. Seperti contoh puasa tadi, malaikat nggak makan, nggak minum, sebabnya udah nggak ada, tapi tetap hidup. Dan ini kita bergantung hanya kepada musabbibul asbab, yaitu tergantung kepada zat yang menciptakan sebab-sebab itu, yaitu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hikmah puasa. Hikmah puasa supaya kita bertakwa, yang antara lain takwa kita adalah menggantungkan semua kepada Allah saja, tidak menggantungkan kepada sebab-sebab, tapi kita menggantungkan kepada musabbibul asbab. Kita menggantungkan kepada zat yang menciptakan sebab-sebab itu. Karena ibu-ibu, soalnya seringkali kita terbuai atau kita terpesona dengan hukum yang sering atau yang adat kebiasaannya terjadi, tapi kita jarang memilah yang jarang terjadi. Contoh seperti ini Bu, misalnya contoh tadi makan, sebabnya makan, akibatnya kenyang. Kalau makan kenyang, berarti kalau tidak makan tidak kenyang, gitu ya Bu. Kalau makan kenyang, tidak makan ya tidak kenyang. Kalau tidak makan ya tidak kenyang. Nah, ada nggak yang makan tidak kenyang? Ada, cuma kita jarang perhatiin. Ada nggak yang makan tidak kenyang? Ada juga, makan aja, makan tapi badan kurus saja. Badan kurus saja, kelihatan makan banyak tapi kurus saja, nggak kenyang-kenyang. Kalau apa aja dimakan sama dia, itu makan tapi tidak kenyang. Berarti ada cacingan. Tuh ada 3 kemungkinan tuh, makan kenyang, tidak makan tidak kenyang. Itu kemungkinan yang sering kita lihat tuh itu. Nah, sebenarnya ada yang lain, yaitu makan tapi tidak kenyang. Ada yang begitu, makan tapi nggak kenyang-kenyang, makan aja ya cacingan. Nah, kemungkinan yang keempat nih juga jarang kita lihat, tidak makan kenyang. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, akal kita bekerja secara kebiasaan, adat atau kebiasaan. Maka kita jangan bergantung kepada kebiasaan yang pertama dan yang kedua ini. Karena Allah Maha Kuasa untuk menciptakan akibat tanpa sebab, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sebab saja dan menghilangkan akibatnya. Karena itu jangan tergantung kepada sebab dan akibat, tergantunglah hanya kepada Allah. Puasa ini untuk melatih diri kita hanya bergantung kepada Allah, Allahus Samad, Allah yang punya sifat as-samadiyah atau sifat yang maha bergantungnya segala sesuatu kepadanya. Bulan Ramadan ini diwajibkan puasa, dan kewajiban puasa tahun 2 Hijriah Ramadan ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, yang pertama dalam keadaan iman, yang kedua dalam keadaan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Janji Allah akan Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ada beberapa poin di sini Ibu. Yang pertama, orang yang berpuasa Ramadan imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman, maksudnya barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan dia yakin bahwa Allah dia yakin terhadap kewajiban puasa. Barang siapa yang puasa Ramadan, dia yakin terhadap kewajiban puasa, bahwa puasa memang diwajibkan oleh Allah atasnya. Itu namanya imanan. Karena ada orang yang puasa tapi bukan karena kewajiban. Kenapa bang puasa? Nggak ada duit buat sarapan gua. Gara-gara nggak ada duit, nggak ada kopi. Kenapa bang puasa bang? Ya nggak enak gua, di rumah bini gua kagak masak, anak juga pada udah mulai ngaji, Ustaz Anam tahu puasa. Lu malu juga kalau nggak puasa. Berarti puasanya bukan karena imanan, bukan karena puasa diwajibin sama dia, tapi karena apa? Karena
karena kagak enak sama orang. Tapi di sini adalah orang yang puasa karena memang Ramadan wajib atasnya, minami imanan. Yang kedua, puasa Ramadan ihtisaban. Ihtisaban artinya berharap bahwa Allah akan memberikan ganjaran namanya. Orang yang puasa Ramadan tidak karena selain Allah, itu namanya ihtisaban. Jadi dia ikhlas hanya mengharap balasan Allah, bukan puasa karena pengen dilihat, bukan puasa karena pengen dapat takjil gratis, bukan puasa supaya pantas dapat THR, bukan puasa karena sebab lain, tapi lillahi ta'ala, namanya ihtisaban. Barang siapa yang puasa karena yakin bahwa puasa itu wajib imanan, dan puasa karena dia mengharap Allah saja, maka akan Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ini yang poin yang ketiga, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan yang yakin bahwa itu wajib serta mengharap Allah saja, maka dosa-dosa kita yang lampau itu akan Allah ampuni, amin. Dosa kemarin yang bulan Syawal, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus ini diampuni. Dan tahun yang lalu diampuni juga oleh Allah. Diampuni oleh Allah juga. Wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang akan datang ini juga diampuni. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud dengan Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang, ini maksud yang pertama, orang itu mungkin akan berbuat dosa tapi tetap Allah ampuni. Bu, sambil makan. Ada nggak orang yang punya baju putih tapi dia memang punya rencana dengan baju putih itu, baju putih ini saya pengen pakai sekitar, saya pakai 2 kali pengajian, ntar udah ada kotor dikit baru saya cuci, atau udah ada noda saya cuci. Saya pengen buktiin gimana nih deterjen saya benar-benar ampuh apa enggak. Ada nggak yang punya rencana gitu kira-kira? Ada nggak, Bu? Ini punya baju atau punya kain, dia punya rencana memang sengaja dikotorin dulu, tapi pasti akan dia bersihkan. Ada nggak yang punya rencana begitu? Ya ada, terserah yang punya. Ada juga yang enggak, jaga ini baju putih cukup pakai sekali aja, habis itu cuci nggak usah dipakai-pakai lagi. Kan terserah yang punya. Demikian juga hamba, demikian juga hamba-hamba Allah. Ini ada yang dalam rencana Allah ini Allah tetapkan dosa dulu, tapi dosanya pasti Allah ampuni, supaya dia mengerti dan paham bahwa Allah Maha Pengampun. Ini maksudnya dia nanti di masa yang akan datang Allah ampuni dosanya. Allah takdirkan dia tetap maksiat, tapi Allah ampuni. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, wa ma ta'akhkhar, Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang. Ini hamba Allah jaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Orang yang puasa Ramadan karena yakin bahwa Ramadan wajib dan karena mengharap Allah saja, ihtisaban, maka Allah jaga dia dari dosa-dosa besar. Nanti keluar Ramadan maka dia akan bebas dari dosa besar seperti musyrik, bebas dosa besar dari zina, bebas dosa besar seperti minum khamar, syurbul khamr, bebas dosa besar seperti riba, dia akan terbebas. Palingan dosanya dosa yang kecil-kecil aja. Yang namanya dosa kecil itu pakai wudhu juga hilang, Bu. Pakai apa, Bu? Pakai wudhu dosa kecil hilang. Ini berarti Allah lindungi dia, orang yang puasa imanan wa ihtisaban di bulan Ramadan. Maka Allah jaga dia keluar Ramadan, nggak akan ada dosa-dosa besar, apalagi sampai bunuh orang, apalagi sampai berbuat yang lain-lain yang termasuk minal kabair. Ini maksud dari wa ma ta'akhkhar.
Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Sya'ban ini Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan juga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan semangat baru, dengan iman dan wahtisaban, mengharap ridha Allah dan juga yakin kewajiban Ramadan serta mengharap ganjaran Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing langkah kita untuk istiqomah terus dalam kebaikan. Dan terakhir saya mohon maaf apabila ada dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam majelis-majelis kita ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Syawal atau setelah Syawal untuk ngaji lagi dengan semangat baru dan juga dengan penuh rindu dan kangen pada pengajian yang pokok. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.